Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami di sini berdua dengan teman saya yang bernama Ruli Yandra Al-Fajri akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu mata kuliah tes dan pengukuran yang berjudul materinya kriteria memilih tes yang baik. Dosen pengampunya Bapak Riches Jatra, MPD. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian tes. Pengertian tes yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu adalah salah satu alat atau prosedur yang diperlukan untuk mengumpulkan data seseorang, benda atau objek tertentu melalui pengukuran dan aturan-aturan tertentu. Nah, ada pula di sini pengertian tentang tes menurut beberapa ahli, yaitu ada dari Ani Anasti, yaitu Dr. Andas Amir Dain Indra Kusuma, kemudian ada Bapak Bimo Walgito, kemudian ada Bapak Mukhtar Bukhari, kemudian ada yang dikutip dari Webster Collegiate, yaitu tes adalah sederet pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Nah, selanjutnya pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya Ruli Yandra Al-Fajri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nyati Koisyah, yaitu masuk pada materi yang kedua, yaitu kriteria tes yang baik, yaitu sebagai suatu alat pengukur yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan memperoleh suatu informasi yang akurat. Ada beberapa pandangan dari para ahli. Yang pertama dari Profesor Dr. Handus Anas Sujiono, yang kedua dari Masrun MA dan Dr. Randa Sri Mulyani Martahnia, yang ketiga Dr. Randa Soharsimi Aka, dan yang keempat Ari Kunto dan Soharsimi, yang kelima ada Miller dan Goronlan and Lin. Dari beberapa pandangan para ahli yang di atas, tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lain, tetapi melengkapi sehingga dapat mengabaikan bahwa kriteria tes yang baik melingkupi. Yang pertama ada valid atau validalitas. Kata valid sering diartikan dengan tepat, benar, dan sahih. Jadi kata validalitas dapat diartikan dengan ketepatan, kebenaran, dan kesahihan. Menurut Allen dan Yen tahun 1970 membagi validalitas kepada 3 bentuk. Yang pertama adalah validalitas isi atau content validity. Validalitas isi artinya kejituan atau ketepatan suatu tes ditinjau dari isi tes tersebut. Yang kedua ada validalitas susunan atau construct validity. Validalitas susunan adalah kejituan atau ketepatan suatu tes ditinjau dari susunan tersebut menurut Wayan Nurkancana dan PPN Sunarta 1990. Validalitas konstruk merujuk pada sejauh mana suatu tes mengukur suatu konstruk teoritik atau trait yang hendak diukurnya. Yang ketiga ada validalitas kriteria atau criterion related validity. Merupakan validalitas yang menghendaki terjadinya kriteria ekstremal yang dapat dijadikan sebagai dasar pengujian skor tes. Baik, masuk yang kedua yaitu reliabilitas. Kata reliabilitas diambil dari bahasa Inggris yaitu reliability yang berasal dari kata reliable, yang berarti dapat dipercaya dan juga sering diterima dengan keseimbangan atau stability atau kemampuan atau konsistensi. Baik, lanjut yang ketiga yaitu kemampuan membandingkan. Kemampuan membandingkan
yang membandingkan pada hasil tes yang akan memberikan informasi-informasi tentang kemampuan anak. Hal yang dibandingkan adalah antara mereka yang benar-benar belajar malas. Yang keempat ada objektivitas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa objektif berarti tidak mengandung unsur-unsur pribadi. Dalam hubungan ini, suatu tes dapat dikatakan objektif dan memiliki objektivitas. Tes tersebut disusun dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada. Baik, yang keenam ada mudah dalam pelaksanaannya. Hendaknya tes yang kita buat dapat dilaksanakan dengan mudah, ditinjau dari segi waktu, pengawasan, pengadministrasian, dan pelaksanaan tes itu tidak bertele-tele dan rumit. Dan yang ketujuh ada mudah dalam pemberian nilai. Dalam pemberian nilai, agar soal tes mudah dalam pemberian nilai, semoga kita membuat ketentuan-ketentuan terlebih dahulu angka skor tiap-tiap tes. Misalnya soal tes betul diberi angka 1 dan setelah diketahui skor dari masing-masing, maka skornya diubah dalam bentuk nilai berskala 1 sampai 10. Setelah memenuhi kriteria yang tes yang baik, bukan berarti tes tersebut telah dan tidak memiliki kemungkinan untuk salah. Ada beberapa cara untuk meningkatkan tes. Yang pertama yaitu perencanaan tes yang baik, yang kedua penyusunan soal tes yang tepat, dan yang ketiga adalah sistem pemberian angkanya. Baiklah, saya kembalikan kepada teman saya, Niati Koisya. Baiklah teman-teman, di situ ada 7 poin tentang kriteria yang baik dalam tes. Nah, saya akan lanjut pembahasan yang ketiga atau C, yang judulnya hubungan antara kriteria tes yang satu dengan yang lainnya. Nah, di atas telah kita bahas kriteria tes yang baik, di antaranya ada validitas, reliabilitas, dan objektivitas atau yang lainnya. Nah, jadi kita ambil 3. Dari ketiga kriteria tersebut, satu dengan yang lainnya selalu berkaitan dan memiliki hubungan yang positif dan saling melengkapi. Seorang guru dalam menyusun tes harus betul-betul memperhatikan tentang validitas, reliabilitas, dan objektivitas tes. Kenapa? Agar tes yang disusun dapat mengukur kemampuan anak yang sebenarnya. Contoh, seorang guru menyusun soal tes yang disesuaikan dengan bahan yang diberikan. Akan tetapi tidak memperhatikan bagaimana harus membuat pertanyaan yang tepat dan spesifik, atau tidak memperhatikan bahasa pertanyaan yang jelas, maka tes-tes tersebut tidak akan dapat menggambarkan atau memberi keterangan yang tepat dan objektif dari seorang yang dites. Dengan demikian, jelaslah bahwa seorang guru dituntut untuk memahami benar tentang pengertian dari prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas, agar tes berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, sekian dulu tentang pembahasannya, lalu kita akan lanjut ke kesimpulan. Baiklah, kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ruli. Kepada Ruli, silakan. Baiklah, kesimpulannya, tes adalah serangkaian cara atau prosedur-prosedur yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat tentang suatu objek dalam rangka dan pengukuran yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Suatu alat pengukur yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan memperoleh informasi yang akurat membuat suatu tes yang harus memiliki batas-batas tertentu, yaitu seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, ada valid atau validalitas, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga kemampuan membandingkan, keempat ada objektivitas, kelima praktikabilitas dan ekonomi, yang keenam ada mudah dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir yaitu mudah dalam pemberian nilai. Baiklah teman-teman, itu kesimpulan dari pembahasan kami
Buat teman-teman, apabila kami ada kekurangan atau kesalahan dalam ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari pembahasan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.